Selanjutnya pihak RSUD Pamengpeuk menyebut 13 korban ledakan pemusnahan amunisi Garut, Jawa Barat dibawa ke rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal dunia. Tidak ada korban luka. Kita langsung tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Zayul Haq. Zayul Haq, selamat siang. Bagaimana update informasi terbaru di sana? Apakah ada informasi terbaru terkait juga identifikasi yang dilakukan? Apakah semuanya sudah selesai atau mungkin ada tambahan korban begitu, Zayul Haq? Yaul, Anda masih bisa mendengar suara saya dari studio? Jenazah lagi yang memang belum selesai proses identifikasinya, tetapi memang sampai dengan pukul 11 siang tadi seluruh jenazah sudah selesai dilakukan identifikasi. Artinya dari 13 jenazah yang menjadi korban pemusnahan amunisi kedaluarsa di Cibalong Senin pagi kemarin, 4 dari TNI pukul setengah 3 pagi tadi sudah dibawa ya ke tempatnya masing-masing. Sehingga di ruang jenazah di belakang saya ini di RSUD Pamengpeuk menyisakan 9 jenazah yang merupakan dari warga sipil. 9 jenazah tersebut sudah teridentifikasi seluruhnya. Artinya tinggal menunggu jenazah ya dilakukan serah terima terhadap keluarga yang memang sejak pukul 12 siang kemarin begitu ya, mulai mendatangi RSUD Pamengpeuk sampai dengan siang hari ini. Padahal di tempatnya masing-masing, di rumahnya jenazah ya, di rumah keluarga ini persiapan sudah dilakukan alat-alatnya, kemudian juga kuburan atau makam yang akan dijadikan tempat pemakaman itu sudah digali, sudah siap, tapi memang sampai dengan pukul setengah 12 siang ini masih belum dilakukan penyerah terimaan jenazah ke perwakilan keluarga korban. Tadi mungkin 2 menit yang lalu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi ruang jenazah di RSUD Pamengpeuk. KDM, sapaan akrabnya ini tadi datang pukul 10.58 waktu Indonesia Barat bersama rombongan. Tibanya datang tadi menemui keluarga korban yang memang sudah dari tadi menunggu begitu ya, menunggu. Tadi sempat berbincang dengan salah satu anak dari korban pemusnahan amunisi kedaluarsa bernama Almira. Almira menjadi salah satu kondisinya saat ini tidak kuasa menahan tangis karena ayahnya yang bernama Anwar berusia 32 tahun menjadi korban pada tragedi kemarin. Saat berbincang tadi dengan KDM menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat akan mengangkat Almira sebagai anak angkatnya, kemudian juga akan membiayai sekolahnya, termasuk akan sampai kuliah, bahkan nanti akan memberikan bantuan berupa uang ke masing-masing korban. Tidak berselang lama, sekira 16-15 menitan, Gubernur Jawa Barat setelah bertemu dengan para keluarga korban, bagaimana meminta kronologi sebenarnya, kemudian bagaimana sebenarnya warga sipil tersebut bisa menjadi korban. Keluarga menyampaikan keberadaannya di TKP yang bukan semata-mata hanya sekadar memungut begitu ya, serpihan-serpihan, tapi memang sudah sejak lama ya, tadi disampaikan oleh keluarga korban bahwa para korban ini yang 9 dari warga sipil bekerja ya, membantu TNI di pemusnahan amunisi kedaluarsa sudah bertahun-tahun seperti itu. Jadi bukan sekadar memungut serpihan-serpihan, tapi memang ikut membantu begitu. Dan keluarga korban juga meminta bahwa jenazah ya ataupun korban ini segera dipulangkan agar bisa dimakamkan. Baru saja Gubernur Jawa Barat sudah meninggalkan RSUD Pamengpeuk bersama rombongan. Saat ini seperti yang bisa Anda lihat ya, keluarga masih menunggu dilakukannya penyerahan jenazah korban ke keluarga masing-masing. Tadi
agak lama memang begitu ya. Perwakilan dari keluarga menyampaikan ke Gubernur Jawa Barat, termasuk ada Bupati Garut begitu, untuk bagaimana ke depannya yang agar kasus serupa ini tidak kembali terjadi begitu ya. Tadi disampaikan bahwa ada kakak dan adik, yakni Ius dan Anwar, yang menjadi korban. Kakak adik ini sudah lama bekerja menjadi korban, dan nanti ya setelah jenazah diserah terimakan dari pihak RSUD Pamengpeuk ke keluarga, maka akan dimandikan, disolati begitu ya, sampai langsung dimakamkan di pemakaman keluarga menjadi satu antara almarhum Ius dan juga almarhum Anwar, yakni di kampung Cikoneng di Desa Pamengpeuk, Kabupaten Garut. Saya masih menunggu keterangan resmi gitu ya, baik dari pihak RSUD Pamengpeuk kapan kemudian dilakukan serah terima jenazah ke perwakilan keluarga. Karena kalau kita lihat sendiri di ruang jenazah di RSUD Pamengpeuk ini masih banyak petugas begitu ya, tim dari DVI Polri yang masih melakukan pengecekan. Kemudian masih juga kalau kita lihat masih menunggu perwakilan keluarga untuk masuk ke dalam ya. Mungkin dimintai keterangan tambahan seperti itu. Kondisinya seperti ini. Dan ambulan memang sudah disiagakan di depan ruang jenazah RSUD Pamengpeuk, Kabupaten Garut. Saya akan coba mendekat untuk mewawancarai salah satu keluarga korban yang memang kalau kita lihat menahan. Bukan kita menerima aturan. Sendiri untuk suaminya gitu. Berapa jumlahnya, Bu? Tiga. Untuk masih bersekolah atau sudah bekerja? Masih bersekolah. Usia 2 tahun pun hidup. Artinya masih bersekolah ya, Bu? Itu tadi dikatakan sama Gubernur Jawa Barat ini akan ditanggung begitu, Bu, sekolahnya ataupun kehidupan sehari-hari itu, atau gimana? Lalu, Bu, ini untuk proses identifikasi sendiri, apakah sudah ada update terbaru kah? Sudah ada kabar bisa dapat dipulangkan ataupun Bisa, diserahkan? karena paling utuh suami saya. Jasadnya alhamdulillah. Dibandingnya. Identifikasinya sudah selesai ya, Bu? Lalu selanjutnya ini sudah dipersiapkan proses pemakaman atau gimana nantinya? Sudah dipersiapkan. Bahkan sudah beres. Tinggal dibawa saja begitu ke rumah dan langsung dimakamkan gitu ya. Ya, pengen cepet-cepet aja dibawa pulang. Bu, harapannya Bu dari keluarga korban ataupun dari Ibu sendiri Kedepannya, untuk kedepannya mudah-mudahan tidak ada terjadi yang seperti ini lagi. Cukup pertama dan terakhir sekarang. Terima kasih Ibu atas waktunya, dan memang hebat para korban sendiri berdatangan dari berbagai wilayah di sekitar. Ibu dengan siapa, Bu, menunggu di sini, Bu? Ada banyak saudara. Ya, itu tadi jawaban atau sepatah dua patah kata yang disampaikan oleh salah satu istri dari korban yang turut menjadi korban pada tragedi Senin pagi kemarin, dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena meninggalkan anak-anak, termasuk menjadi tulang punggung keluarga. Semua persiapan di rumah sudah siap, sehingga memang sama seperti korban yang lain, beliau meminta agar jenazah suaminya untuk segera cepat dipulangkan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Zaihul Haq melaporkan dari RSUD Pamengpeuk. Selamat siang Zaihul, terima kasih.